Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, pada siang hari ini kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul ingin berusaha menyampaikan beberapa informasi, terlebih lagi khususnya tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 11 Tahun 2020, yaitu tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sebagaimana telah ditetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang seluk-beluk kegiatan pelayanan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, untuk memberikan pelayanan tentang dokumen-dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat. Untuk itu, kami sangat berharap sekali nanti pihak-pihak terkait ataupun juga masyarakat langsung yang ingin berkontribusi, baik mengajukan pertanyaan atau mungkin usul dan saran guna peningkatan, guna perbaikan kinerja kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, untuk kelancaran kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat pada siang hari ini, Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021, marilah kita awali kegiatan kita siang hari ini dengan berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Cukup? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami hormati, nanti pada saatnya materi tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 lebih jelas, lebih lengkap akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Markus Trimunarjo, SIP MSI. Untuk itu, marilah kita bersama-sama ikuti penjelasan, penjabaran dari beliau tentang apa itu isi maksud daripada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Mudah-mudahan nanti pada saatnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan masyarakat luas khususnya di Kabupaten Gunung Kidul dan umumnya di daerah istimewa Yogyakarta bisa menggunakan, bisa menerima pelayanan-pelayanan kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang dokumen-dokumen administrasi kependudukan. Baiklah, untuk menyingkat waktu, nanti setelah paparan akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu, waktu selanjutnya kami haturkan kepada beliau, Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung, Pak Markus Trimunarjo, SIP MSI. Waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih Pak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, Matur Nuwun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sesuatu yang sudah berkembang dari tahun sebelumnya, bahwa di akhir tahun 2019, ini kami sampaikan kepada pemirsa semuanya, baik melalui Zoom meeting maupun melalui channel YouTube, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah
menyelesaikan seluruh peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pengaturan terkait dengan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, senyampang dengan itu, Kabupaten Gunung Kidul juga telah menyelesaikan penyusunan Perda Kabupaten Gunung Kidul nomor 11 tahun 2020 bersama DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Jadi setelah kami mengawali dengan Dukcapil menyapa saat ini, nanti secara simultan Dinas Dukcapil Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul beserta DPRD akan menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat seluruhnya bahwa pelayanan Adminduk di Kabupaten Gunung Kidul ini tentu menyesuaikan dengan gerak waktu di mana kita harus melayani masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan beberapa materi terkait dengan posisi kependudukan saat ini, bahwa penduduk di Kabupaten Gunung Kidul, tampilkan Mas. Ini mengapa mereka mendapatkan satu ketugasan khusus, kita mendapatkan satu mandat khusus bahwa berdasarkan Perda nomor 11 2020, ini tugas negara ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu bahwa layanan kita itu harus berubah menjadi layanan yang cepat, akurat, lengkap, dan gratis. Salah satu yang menonjol dari perubahan perda ini adalah seluruh layanan Dinas Dukcapil ini gratis. Kebetulan berkat doa restu seluruh warga Gunung Kidul, khususnya Pak Jogoboyo yang hari ini selaku petugas register desa yang sempat hadir ikut DMM, Dinas Dukcapil ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju birokrasi bersih melayani. Oleh karena itu, gratis ini dalam rangka menjamin bahwa layanan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil gratis, dan secara peraturan perda kita juga mensyaratkan semuanya gratis. Ini dalam rangka apa? Merepresentasikan negara untuk hadir membahagiakan masyarakat, sehingga kewajiban kita memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alam penduduk ini menjadi satu hal yang bisa kita laksanakan. Lebih lanjut terkait dengan satu amanat dari perda kita bersama, bahwa review perda ini karena tuntutan kita untuk memberikan perlindungan dan pengakuan, serta pada pokoknya penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Jadi bedanya dengan unit layanan yang lain, khususnya layanan perpajakan, layanan yang sifatnya layanan-layanan tertentu, ini tidak menyangkut dengan status pribadi dan status hukum. Nah, untuk Dinas Dukcapil ini menyangkut status pribadi dan status hukum. Nah, oleh karena itu tentu ini harus membutuhkan satu kecermatan di dalam rangka penyelenggaraan kita bersama. Dalam rangka menentukan status hukum ini ada hal yang perlu kami sampaikan, bahwa masyarakat ini harus melakukan satu upaya dalam rangka ikut bersama-sama. Maka ada di kami namanya Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, sekaligus dalam hal apa? Memastikan penduduk itu juga menjadi penduduk yang aktif di dalam rangka melaporkan setiap terjadinya peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Selain itu, kita tahu bersama bahwa fungsi pengolahan data dan kerjasama dalam perencanaan pembangunan ini juga menjadi output dari Dinas Kependudukan dan Sipil, seperti kemarin kita mensukseskan pilkada, kemudian kita dalam rangka bantuan sosial semua harus berbasis NIK, semua alokasi kepada masyarakat ini harus berbasiskan nomor induk kependudukan. Jadi pemberlakuan Perda 11 2020 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ini berlaku diundangkan setelah 11 Desember 2020. Nah, lebih lanjut terkait dengan substansi Perda, mengapa kita menerbitkan, tadi sudah saya sampaikan di muka, dalam rangka menjamin
pengakuan serta perlindungan penentuan status pribadi, status hukum atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Kemudian secara administrasi ini dalam rangka kualitas layanan administrasi kependudukan ini menjadi lebih baik adanya. Jadi peraturan daerah nomor 4 2013 kemudian dirubah Perda 6 2013 dan pada 2020 ini dengan Perda 11 2020. Tentu ini menjadikan sesuatu yang berbeda jauh karena memang dulu itu ada denda karena akibat keterlambatan, sekarang tidak lagi ada denda akibat keterlambatan. Nanti ada substansi lain yang akan kita sampaikan. Kemudian Perda ini ada 9 bab dalam rangka kita menyampaikan kepada masyarakat. Tapi intinya kita bersama tetap menyampaikan ranah mana yang menjadi poin pokok di dalam rangka peningkatan kualitas layanan sekaligus memberikan perlindungan dan pengakuan tentang penentuan status pribadi penduduk. Lanjut. Seperti kita ketahui, ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3 hal penting. Yang pertama adalah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Di dalam pendaftaran penduduk ini ada poin penting, yaitu pencatatan atas peristiwa kependudukan dan pencatatan biodata kependudukan atau pengelolaan data, dan satunya adalah terkait dengan pencatatan sipil. Dan nanti mohon pertanyaan-pertanyaan teknis juga boleh dilakukan oleh masyarakat. Intinya, ruang lingkup ini menjadi kita bersama dapat melayani masyarakat. Yang pertama adalah penerbitan terkait dengan beberapa produk kita, nomor induk kependudukan, KK, KTP, dan seterusnya. Kemudian di dalam rangka kita menyajikan satu hal yang baik terkait dengan akte kelahiran, akte kematian, ini terkait dengan pendaftaran penduduk yang menyangkut catatan sipil. Ini banyak hal yang kita lakukan. Nah, ini tentu ini menjadikan poin pokok bagi masyarakat yang mau disampaikan sebagai satu hal yang harus kita ketahui bersama. Dari kelahiran sampai nanti pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri, kami juga punya program-program si panjang sampai keranjang, kemudian jemput bola, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pemanfaatan data untuk pemerintahan dan pembangunan, di situ data yang kita kelola adalah data penduduk, data pribadi penduduk, dan data agregat. Nah, ini kita layani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 hal pokok inilah yang menjadi cakupan yang menjadi inti dari core administrasi kependudukan. Lebih lanjut terkait dengan tujuannya. Jadi kita bersama paham bahwa administrasi kependudukan ini bukan rangkaian kegiatan. Dalam hal apa? Dalam penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan ini yang tadi saya sampaikan. Jadi mengapa Perda ini terbit? Karena dalam rangka menjamin penataan dan penertiban terkait dengan 3 aspek yang tadi saya sebut di muka. Kemudian pendayagunaan administrasi kependudukan pada layanan publik untuk digunakan pada sektor lain. Nah, sekarang ini ke depan ini seluruh perangkat daerah harus menjalin kerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data atau ketunggalan data. Jadi penduduk ini tidak lagi terdata dengan beraneka ragam, tapi dengan satu data berbasiskan nomor induk kependudukan sebagai hak yang dapat dilakukan oleh masyarakat mendapatkan akses layanan publik yang lain. Selanjutnya, mengapa ini juga penting? Karena tentu peningkatan kualitas layanan ini menjadi satu hal yang harus kita lakukan bersama. Sehingga kami menggunakan 4 asas dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Yang pertama, profesionalitas. Jadi ketika kami sudah tetapkan sebagai wilayah zona integritas, ini kita mendekatkan pada profesionalitas. Non-diskriminatif, tidak membedakan dengan status dan lain sebagainya. Nah, karena ini sifatnya status hukum bagi penduduk, maka kecermatan. Dan karena ini pelayanan publik, tentu keterbukaan. Jadi inilah yang kita jamin kepada masyarakat. Kemudian setiap penduduk mempunyai hak untuk apa? Ini terkait dengan layanan kami,
penduduk itu mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Kemudian pelayanan yang sama, tadi sesuai dengan asas kita profesional, kemudian tidak membedakan dari sisi apapun terkait dengan warga yang kita layani, semuanya sama, ya ini pelayanan sama dalam pendaftaran penduduk dan pelindungan atas data pribadi penduduk. Tadi terkait dengan data pribadi dan data agregat yang kita layani bisa terbuka adalah data agregat yang sifatnya angka-angka. Kemudian terkait dengan kepastian hukum. Nah ini diharapkan seluruh warga negara atau penduduk di Kabupaten Gunung Kidul ini dapat memiliki seluruh dokumen kependudukan yang memang harus dimiliki oleh setiap penduduk. Kemudian informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk ini juga dapat Bapak Ibu akses di website kita di gunungkidul.kap.go.id, khususnya dukcapil.gunungkidulkap.go.id. Bapak Ibu bisa melihat di sana terkait dengan informasi, terkait dengan profil, dan lain sebagainya. Kemudian tidak lupa kami juga ada sanksi bila kami tidak melaksanakan tugas kami. Tentu ini hal yang kita catat. Kemudian ada hal yang perlu kami sampaikan. Kita bisa melayani dengan baik ketika penduduk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada dinas, wajib sifatnya. Dan memenuhi persyaratan, ini yang penting. Jadi wajib melaporkan dan memenuhi persyaratan. Ini semua kita lakukan karena kita melakukan amanat dari kewenangan bupati atau kewajiban bupati bahwa Dinas Dukcapil ini memiliki kewenangan untuk melayani masyarakat sesuai dengan kita bersama memiliki kewajiban. Jadi poin lanjut, Mas. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, contohnya. Ini kewenangan bupati sampai dengan pemanfaatan basis data sampai koordinasi pengawasan. Nah, ini kewenangan ini sudah didelegasikan kepada dinas dan sebagian kepada Kapanewon. Nah, nanti Kapanewon pada periode selanjutnya akan kita siapkan dengan Pekalatika Prima, pelayanan Kapanewon, kelahiran, kematian kakak dan kia, khususnya untuk kelahiran 60 hari, jadi kelahiran yang tidak terlambat. Untuk kematian 30 hari, jadi kematian yang tidak terlambat. Nanti kita harapkan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru ini, ada pendelegasian kepada Kapanewon, ada ke dinas, sehingga layanan kita itu dapat kita pastikan aman untuk masyarakat dan aman untuk kita sebagai penyelenggara layanan. Lebih lanjut, dinas ini berkewajiban untuk apa? Untuk melakukan proses di mana kewenangan bupati tadi diberikan, kemudian tidak lupa yang saya sampaikan yang penting Bapak dan Ibu, di dalam kami melayani Bapak Ibu itu pada poin 6, melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Artinya apa? Supaya produk yang kita hasilkan itu tadi memberikan status hukum yang pasti bahwa produk kita itu benar dan tidak cacat hukum. Nah, ini butuh dukungan dari masyarakat untuk mentaati, artinya melaporkan itu, melaporkan sesuai dengan data yang semestinya. Ya, kewajiban dilakukan oleh pegawai dinas, ditempatkan Kapanewon dan unit lainnya ini sama, jadi kita menempatkan teman-teman di Kapanewon, kemudian pencatatan peristiwa penting, ini juga tentu melandaskan pada aspek keagamaan, berdasarkan agama maupun penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini pencatatan peristiwa penting ini kita menyamakan seluruh agama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Kewenangan dinas tentu kami menyangkut apa yang boleh dan tidak boleh kami laksanakan untuk melaksanakan tugas dalam hal memperoleh keterangan, kemudian memperoleh data mengenai peristiwa penting, kemudian memberikan keterangan, mengelola data, dan dinas berkewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan, karena tidak semua pencatatan kami itu ada di dinas. Kami melayani
untuk pencatatan khususnya perkawinan, perceraian itu bagi non-muslim. Kalau untuk muslim di kantor urusan agama, ada di pengadilan agama, sehingga nanti kita punya wewenang untuk melakukan koordinasi dan komunikasi kerjasama dalam rangka kita melayani masyarakat. Unit pelaksana teknis kami tidak membentuk unit pelaksana teknis, tapi kita mengoptimalkan Kapanewon sebagai mitra kerja kita menempatkan personel yang ada di Kapanewon yang dapat melayani Bapak Ibu semuanya. Kemudian petugas registrasi, nah ini saya sampaikan mengapa saya mengundang Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu Jogoboyo yang pada hari ini, karena salah satu yang kita atur adalah terkait dengan petugas registrasi. Petugas registrasi di Kalurahan dulu ini desa, sekarang sebutannya Kalurahan, pembantu lurah dan dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Petugas register desa diangkat diberi oleh bupati, diutamakan dari pegawai negeri sipil. Tapi kalau kita kan bentuknya bukan kalurahan sebagai unit pemerintah kabupaten, tapi sebagai desa yang otonom, sehingga registrasi ini dibebankan atau ditugaskan kepada Pak Jogoboyo selaku petugas registrasi desa. Itu menugaskan pamong kelurahan yang membidangi urusan pemerintahan, yaitu Bapak Ibu yang ditugaskan dan dipercaya masyarakat menjadi Jogoboyo. Pencatatan sipil, nah ini saya sampaikan secara sistematik, susunan organisasi, Bapak Ibu semua sudah perso, kemudian terkait dengan kewenangan, ini seperti itu, kemudian pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya kita semua itu bekerja mendasarkan pada mandat yang diberikan oleh pimpinan kita secara berjenjang. Nah, tugas kita, kewenangan jelas tercatat di sana, melakukan verifikasi, pembuktian, mencatat, menerbitkan, dan membuat catatan pinggir. Jadi kami tugasnya mencatat dan mengadministrasikan, intinya itu sebagai bentuk kewenangannya diberikan itu, karena kita tugasnya mencatat dan mengadministrasikan sesuai dengan data penduduk atau laporan penduduk, tetapi laporan ini harus diberikan sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian setiap penduduk ini sebagai data awal tentu harus terekam biodata penduduk. Nah, kalau layanan yang lain berdasarkan regulasi yang baru, khususnya terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tidak perlu melalui RT, ini adalah khusus yang sudah ada dokumen induknya, yaitu ada di KK. Tapi kalau bagi masyarakat yang belum terekam biodata penduduknya, tentu harus diawali dari pencatatannya dari RT. Jadi ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi apapun, ini ada kewajiban dari masyarakat, setiap penduduk harus melaporkan setiap perubahan biodata penduduk kepada dinas ketika ada perubahan elemen-elemen data di kependudukan. Dinas melakukan penggantian dokumen kependudukan. Jadi sekarang ini tidak menjadi masalah bergonta-ganti karena ketersediaan belangko tidak seperti masa lalu. Belangko kita sudah beralih dari belangko yang security printing menjadi belangko kertas HVS 80 gram A4. Nah, ini lebih memudahkan dengan security printingnya pada tanda tangan elektronik. Kemudian peristiwa kependudukan ini menyangkut apa saja. Di situ ada pindah dan sampai dengan hal yang lain, penduduk tentu ini menjadi kita semuanya harus kita layani, termasuk penduduk yang akan bertransmigrasi ini kita masukkan dalam satu peristiwa kependudukan. Lanjut. Kemudian dalam DMM 26 Februari ini kami memastikan bahwa semua urusan ini harapannya nanti dapat diurus sendiri dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kita memastikan bahwa kita tidak melakukan pungutan terhadap apa yang kita laksanakan ini. Kemudian perlu kami sampaikan, ada stimulus pada masyarakat, ini kita sampaikan,
untuk penduduk Kabupaten Gunung Kidul ketika bepergian diharapkan untuk membawa KTP elektronik. Ini sebagai identitas karena kita semua tahu bahwa ketika Bapak Ibu tidak membawa, kemudian ada operasi justisia, nanti ada denda Rp50.000 apabila Bapak Ibu tidak membawa, ada operasi justisia terkait dengan tertib administrasi kependudukan. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai stimulus, sebagai rangkaian dari Dukcapil Menyapa. Nanti akan kami lengkapi bersambil berjalannya waktu. Intinya apa Bapak dan Ibu? Perubahan ini memberikan ruang pada kita bersama untuk lebih dapat melayani dengan lebih baik. Memastikan tidak ada pungli dan calo di tempat kami. Artinya seluruh karyawan dan karyawati Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bebas dari pungli dan calo. Jadi tidak ada biaya gratis. Kemudian terkait dengan kita juga memastikan layanan kita ini menjadi lebih baik karena kita akan mencoba mengadaptasi kebiasaan baru. Tentu adaptasi kebiasaan baru ini dengan pencatatan kelahiran, kematian dan lain sebagainya melalui layanan yang ada. Layanan kami dalam rangka melindungi itu ada layanan Punto Dewo, yaitu melalui WA dengan nomor-nomor yang ada di depan. Ini sebagai layanan kita sehingga kita mengurangi kontak fisik dengan masyarakat sehingga dijamin kita sehat, masyarakat juga sehat. Ini adaptasi-adaptasi yang sesuai dengan dinamika waktu yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan.